Salam damai di hati, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita jumpa pada minggu ini dalam pelajaran rohani yang ke-9. Saya pribadi berterima kasih pada sahabat firman yang sudah belajar bersama-sama pada minggu yang lalu. Dan saya yakin juga bahwa sahabat firman telah membagikan pelajaran pada minggu yang lalu. Harapan saya pada minggu ini, mari kita bagikan pelajaran kepada teman-teman kita untuk belajar bersama-sama. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sedia kami mempelajari firman. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti maksud firman ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita pada minggu ini adalah Yakub si penipu. Ayat inti, Kejadian 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Arti nama Yakub adalah pemerdaya atau perampas. Dan jika kita baca dalam Kejadian 27 ayat 35-36, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu, kata Ishak kepada Esau. Dari kalimat ini timbul 2 hal yang sangat mencolok. Hal yang pertama, saudara baca dalam Kejadian 27 ayat 36 dan Kejadian 25 ayat 27 sampai 34. Bukankah Esau telah menjual hak kesulungannya sendiri? Hal yang kedua yang mencolok adalah, saudara baca dalam Kejadian 25 ayat 23. Ishak mengabaikan wahyu Allah kepada Ribka bahwa di dalam kandungan ini ada 2 bangsa yang akan terpencar, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kita perhatikan ayat inti ya, kalimat yang terakhir. Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ini pertanyaan dari Esau kepada Ishak. Ishak menjawab di dalam ayat yang ke-37. Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atasmu, dan segala saudaranya kuberikan kepadanya menjadi hamba. Telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Ya. Ishak mengasihi Esau, Ishak mengasihi Yakub. Nah, dari pernyataan ini ya, apakah Esau menjadi miskin karena kehilangan hak kesulungannya? Jawabnya adalah tidak, sahabat firman. Mengapa? Karena Esau masih berhak atas 1/3 dari seluruh harta Ishak. Nah, hal ini yang tidak bisa dilakukan oleh Esau. Bahwa Esau tidak akan bertanggung jawab atas bisnis keluarga ini maupun menjadi pembicara untuk keluarga ini. Kejadian 17 ayat 19, kita perhatikan di sini bahwa Allah dengan jelas menyatakan bahwa keturunan yang dijanjikan akan datang dari Ishak. Dan Ishak memiliki 2 putra. Dari mana ya janji itu akan dipenuhi? Esau dan Yakub. Esau adalah seorang yang tidak menghargai hal-hal rohani. Ibrani pasal 12 ayat 16. Yakub peka terhadap suara Tuhan. Namun Yakub ya tidak menggunakan metode yang tepat. Tujuannya tidak membenarkan cara. Dan Yakub akibatnya adalah membayar konsekuensi. Kejadian 25 ayat 32. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ada 3 cara yang berbeda dari ayat ini. Yang pertama adalah, ini sesuatu yang berlebihan dari Esau. Bahwa Esau hanya peduli kepada kehidupannya, peduli kepada kehidupan hari ini saja. Dan yang kedua adalah, ia benar-benar mengharapkan untuk mati dalam usia muda. Mengapa, sahabat firman? Karena Esau kurang peduli terhadap hal rohani.
Apakah keadaan Esau ini bisa ada pada saudara dan saya? Ya, ada pada kita. Banyak di antara kita tidak peduli kepada hal-hal rohani, ya, kepada hal-hal rohani. Maka pelajaran ini disampaikan supaya kita boleh berubah. Esau dan Yakub, sahabat firman, lahir pada hari yang sama, tapi karakter mereka berbeda. Esau adalah seorang pemburu yang aktif, dan Yakub adalah seorang gembala yang tenang. Tercatat dalam Kejadian pasal 25 ayat 27. Yakub merindukan hak kesulungan dan berkatnya. Tujuannya adalah supaya ia menjadi penghubung kepada keturunan yang dijanjikan, ya. Dan dalam Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34, Yakub memperoleh hak kesulungan ketika saudaranya mengabaikannya. Kejadian 27 sampai 1 sampai 27. Ketika Ishak ingin memberkati Esau, Yakub menipu ayahnya dan mendapatkan berkat dengan curang. Tujuannya tidak menjamin. Akibatnya Yakub menanggung, ya. Mari kita lihat. Mari kita dengarkan kutipan ini. Yakub telah belajar dari ibunya tentang pernyataan ilahi bahwa hak kesulungan itu akan jatuh kepadanya, dan ia dipenuhi oleh kerinduan yang tidak terkatakan untuk memperoleh kesempatan-kesempatan yang datang dari hak kesulungan itu. Bukankah hak untuk memiliki kekayaan bapaknya yang ia inginkan? Ya. Hak kesulungan dalam perkara-perkara rohanilah yang dia idam-idamkan untuk berhubungan dengan Allah. Bukan harta kekayaan yang dia inginkan, tapi hak kesulungan perkara-perkara rohani. Kita lanjut kutipannya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibrahim untuk mempersembahkan korban penebusan bagi keluarganya untuk menjadi leluhur daripada umat pilihan, dan Mesias yang dijanjikan itu, dan untuk mewarisi harta yang tercakup dalam berkat-berkat perjanjian itu. Inilah kesempatan-kesempatan dan kehormatan yang telah membangkitkan kerinduannya yang dalam. Patriarch and Proverbs chapter 16 halaman 178. Kita lihat Kejadian 28 ayat 12 sampai ayat 13 bagian A. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, ya, sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Ada dua hal yang nampak dari ayat ini jika kita perhatikan. Hal yang pertama, bahwa Yesus menggunakan tangga ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 51 untuk menggambarkan dirinya sendiri. Hal yang kedua, bahwa Allah yang berjanji dengan Abraham sudah ada bersama-sama dengan Yakub saat itu. Dan lanjut saudara-saudara, dan para malaikatnya sudah membimbing Yakub dan kehidupannya sehari-hari, dimulai pada waktu dia bermimpi. Kejadian pasal 27 ayat 41, setelah ditipu oleh Yakub, Esau berjanji akan membunuhnya setelah ayahnya atau ayah mereka meninggal. Kejadian 27 ayat 42 sampai 28 ayat yang kelima, Ribka mendorong Ishak untuk mengirim Yakub jauh-jauh untuk mencari istri di antara kerabat mereka. Mari kita lanjut, saudara, sangat menarik pelajaran ini. Jika kita baca Kejadian 28 ayat 11 sampai ayat 15 dan Kejadian pasal 11 ayat 4, ada beberapa hal yang penting, ya, ada beberapa hal yang penting. Saudara perhatikan di ayat yang ke-11 pasal 28. Ia sampai ke suatu tempat, ya. Satu tempat ini merujuk kepada suatu tempat di pegunungan Efraim, dekat dengan lokasi dari Luz. Dan daerah ini memiliki beberapa hubungan khusus dengan Abraham. Baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 8 dan Kejadian 13 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Tuhan memberkati Yakub dalam perjalanannya.
Dia memperkenalkan dirinya dari puncak suatu tangga yang besar yang mencapai surga. Dan Yakub telah mencoba untuk mendapatkan berkat itu sendiri. Tetapi sahabat firman, apapun usaha Yakub, Tuhan, ya, hanya Tuhan yang dapat memberikannya dengan kasih karunia kepada Yakub. Nah, apa reaksi Yakub? Yakub bereaksi terhadap berkat Tuhan dengan menjanjikan dua hal. Hal yang pertama adalah hal rohani, dan yang kedua adalah hal fisik. Ya, mari kita perhatikan. Hal rohani adalah dia mengembalikan persepuluhan dari segala sesuatu kepada Tuhan. Kejadian pasal 28 ayat 22. Hal fisik adalah dia menjadikan tempat itu sebagai rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan. Ini sangat luar biasa, sahabat firman. Mari kita lihat kutipan. Tetapi Allah tidak meninggalkan Yakub, rahmatnya masih ditawarkan kepadanya, kepada hamba yang bersalah dan bimbingan itu. Dengan penuh belas kasihan Tuhan telah menyatakan apa yang diperlukan Yakub, seorang juru selamat. Yang diperlukan Yakub adalah seorang juru selamat. Ia telah berdosa, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa syukur apabila ia melihat satu jalan dinyatakan kepadanya, oleh mana ia dapat diperkenankan kembali, ya, berkenan kepada Allah. Patriarchs and Prophets chapter 17 halaman 182. Mari kita lanjut, sahabat firman. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Kejadian 29 ayat 25. Jadi Yakub si penipu sekarang ditipu. Kejadian 28 ayat 18 saudara akan baca, sebuah batu menandai saat Yakub meninggalkan negerinya. Kejadian 29 ayat 18, dan batu lain menandai saat ia tiba di tempat tujuannya. Kejadian 29 ayat 10, Yakub cinta kepada Rahel, ya. Dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Laban sebagai mahar. Jadi dia mengusulkan agar dia bekerja 7 tahun untuk menikahi putrinya atau menikahi Rahel. Yakub tertipu. Mari kita lihat Kejadian pasal 29 ayat 20 sampai 23. Namun Laban menipu menantunya dengan memberinya Lea sebagai ganti Rahel. Keesokan paginya Yakub menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia telah menderita hukuman, ya. Dia telah menderita, ya, hukum. Dalam Kejadian 21 ayat 24. Sekarang dia bisa lebih memahami dosanya dan apa yang ayah dan saudaranya rasakan. Pada saat itu, ya, baru Yakub sadar. Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Nah, sahabat firman, Tuhan memberkati Yakub selama tahun-tahun berikutnya. Dia memiliki 11 putra, ya, dan Benyamin yang ke-12 akan lahir kemudian. Dan saudara akan baca dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 30 ayat 24. Nama anak-anaknya mencerminkan perasaan Lea dan Rahel. Nah, terlepas dari perselisihan mereka, sahabat firman, ini yang poin yang kita perhatikan, bahwa apapun yang terjadi Tuhan tetap memberkati mereka. Artinya Tuhan tidak melihat berapa besar kesalahan saudara dan saya. Yang Tuhan lihat adalah berapa banyak kita berserah kepada Dia, mengaku segala perbuatan kita yang jahat. Kejadian 30 ayat 30, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilahkah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri. Yakub menjadi, sahabat firman, Yakub menjadi berkat ketika hadir bagi Laban, ya, dan keluarganya. Namun Yakub tidak punya apa-apa. Sekarang dia harus mulai bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Laban mencoba menipu menantunya lagi.
Tetapi Tuhan Tuhan tidak mengizinkannya. Saudara baca dalam Kejadian 31 ayat 7. Sebaliknya, sahabat firman, Tuhan menggunakan mimpi untuk memberitahu Yakub agar menggunakan genetika dan yang tidak diketahui untuk menghindari tipu daya Laban. Yakub, sahabat firman, tidak membantah, dia tidak memberontak atau mencoba mencari solusi sendiri. Namun ini yang dia buat. Dia menunggu Tuhan. Dan dia meninggalkan rumah Laban ke Kanaan hanya ketika Tuhan menyuruhnya melakukannya. Kejadian pasal 31 ayat 3. Mari kita dengarkan kutipan ini. Manusia yang disukai Allah dan yang kepadanya dia telah mempercayakan tanggung jawab yang besar sering dikalahkan oleh godaan-godaan dan berbuat dosa. Sebagaimana halnya kita pada zaman sekarang ini bergumul, terombang-ambing dan sering jatuh ke dalam perbuatan yang salah. Kehidupan mereka dengan segala kesalahan-kesalahan serta tindakan-tindakan mereka yang bodoh terbentang di hadapan kita agar menjadi dorongan dan juga amaran di dalam Patriarch and Proverbs chapter 21 halaman 238. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada 2 poin saya mau sampaikan kepada kita. Poin yang pertama, bahwa mereka memainkan peran penting dalam perlindungan dan bimbingan Allah untuk kehidupan manusia. Siapa mereka ini adalah oknum kealahan. 3 oknum ini tidak meninggalkan manusia. Hal yang kedua, sahabat firman, di bawah perjanjian yang baru, para malaikat juga aktif dalam kehidupan orang percaya. Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan karena saya ada hidup di dalam dunia yang penuh dosa. Banyak kesalahan yang saya buat. Namun Allah yang saya sembah, Dia selalu memperhatikan saya. Demikian memperhatikan saudara-saudara. Karena Dia mau supaya saudara dan saya diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga atas kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mempelajari firman. Kuasa itu akan mengartikan firman yang kami pelajari dan menuntun kami untuk lebih setia pada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih sayang Tuhan. Mohon pengampunan dosa bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.